Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina atau Ketua Forum NGMP BK, Bu Hartini SPSI, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Dadan Mulyana MPD selaku Pengawas Pembina SMP Kabupaten Bogor. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang bekerja di SMP atau sekolah lain di sewilayah Kabupaten Bogor. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini yaitu pelatihan hari ketiga kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan kita bisa bertatap muka di selembar layar kaca ini. Dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau sampai akhir zaman. Ya Bapak Ibu, pada hari ini kita memasuki pelatihan hari ketiga, yaitu hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, tentang pelatihan strategi penyiapan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka, khususnya tentang pokok bahasan asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Dadan Mulyana MPD selaku pengawas pembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ya, adapun untuk kegiatan hari ini nanti acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu materi asesmen pembelajaran, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima yaitu foto bersama. Bapak Ibu, hebat. Untuk memperlancar kegiatan ini, kami harapkan nanti partisipasi Bapak Ibu untuk aktif mengikuti kegiatan ini. Nanti Bapak Ibu, kalau misalnya sekiranya perlu ditanyakan, bisa langsung raise hand atau angkat tangan, atau bisa lewat kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dipersilahkan nanti mana yang mau digunakan oleh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu hebat, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, keluar. Ya, untuk selanjutnya acara kedua yaitu Saya sama ya Bapak keluar. Ibu mohon maaf nanti yang tidak Keluar berkepentingan deh. berbicara dulu untuk di mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya sumber suara hanya ada satu sehingga memudahkan dalam kegiatan pelatihan ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya Bapak Ibu ya. Sementara ini di mute dulu Bapak Ibu biar suaranya tidak tabrakan gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, untuk pembicara atau pemateri hari ini yaitu Pak Dadan Mulyana MPD selaku pengawas pembina SMP Kabupaten Bogor, materinya yaitu tentang asesmen pembelajaran. Kepada beliau Pak Dadan Mulyana MPD dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas Bapak Ibu suaranya. Gimana Bapak Ibu terdengar jelas suaranya? Mohon maaf dulu. Terdengar Pak Budi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kesialan untuk hari barusan ada 10 atau 15 ada kendala dulu. Kebetulan ini barusan ada kegiatan di Dinas Bulu Tangkis. Jadi mencari tempat untuk melaksanakan kegiatan di forum tentang pembelajaran tentang asesmen. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Forum Bu Hartini yang sudah memfasilitasi
untuk kegiatan ini untuk berbagi, berdiskusi dengan Bapak Ibu hebat semuanya, kemudian juga kepada pengurus dari forum juga, alhamdulillah sudah bekerja dengan sangat baik dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu berkah untuk kita bersama. Bapak Ibu, kita langsung saja ya untuk izin untuk mempresentasikan materi tentang asesmen. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak, sudah. Ya, terlihat, Pak. Sudah, Pak, sudah kelihatan. Oke. Oke, Bapak Ibu mohon maaf yang barusan untuk slide yang barusan sudah di slide yang ketiga. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, untuk nama saya Dadan Mulyana ya, untuk tugas untuk sekarang sebagai pengawas pembina di SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian selain dari pengawas juga Bapak Ibu, saya perkenalkan juga selain pengawas, yaitu saya adalah guru penggerak di Angkatan 1, kemudian fasilitator juga PKG PJOK di tahun 2023, kemudian pengajar praktik CGP di Angkatan 7 dan Angkatan 10 yang sekarang sedang berjalan, Bapak Ibu, dan yang keempatnya saya adalah guru pelopor utama kesehatan reproduksi. Bapak Ibu dah mungkin memperjelas sedikit Bapak Ibu untuk perkenalan juga ya, ada apa itu guru pelopor utama kesehatan reproduksi. Ini adalah suatu program Bapak Ibu, kurang lebih saya udah berjalan 2 tahun ke belakang dan sekarang masih di tahap akhir di GPM, guru pelopor madya, dan kemarin selesai monep dan insya Allah untuk bulan ke depan akan ada perekrutan kembali Bapak Ibu untuk guru pelopor kolega. Nantinya di antaranya adalah melibatkan Bapak Ibu terutama untuk guru IPA, BK dan PJOK, dan mudah-mudahan untuk kolega juga untuk kedepannya ini adalah bisa dari mapel yang lain. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa terlibat secara langsung nanti dan bisa menghubungi ketua forum masing-masing ataupun misalkan yang sudah berjalan yaitu IPA, BK dan PJOK. Itu untuk informasi aja Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti bisa ada yang japri atau yang ditanyakan kurang lebihnya di forum ini juga dipersilahkan. Kemudian juga selain itu saya penyusun moderasi dan modul PKG PJOK yang alhamdulillah sekarang sedang berjalan secara nasional Bapak Ibu. Mungkin di antara rekan Bapak Ibu guru olahraganya di Kabupaten Bogor yang sedang mengikuti kegiatannya. Itu Bapak Ibu ya untuk perkenalan. Kemudian kita langsung ke materi asesmen ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya untuk pengertian asesmen. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga asesmen di sini digarisbawahi dengan tanda yang hitam. Tujuan utamanya adalah kebutuhan belajar, perkembangan, pencapaian hasil belajar peserta didik, bahan refleksi, serta untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf juga sebelumnya ya untuk asesmen ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk ke depan kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan kita bareng-bareng berkolaborasi, berdiskusi Bapak Ibu, bukan untuk menggurui Bapak Ibu, dan saya juga paham bahwa Bapak Ibu semuanya ini sudah memiliki kompetensi tentang asesmen karena ini bukan materi yang baru, tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu, apa perubahan apa yang sudah terjadi di tahun sekarang, misalkan apa dengan yang sebelumnya, mungkin itu adalah hal-hal yang nanti perlu didiskusikan untuk kedepannya. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Itu untuk pengertian asesmen, Bapak Ibu.
Kemudian dasar hukumnya adalah ini yang terbaru Bapak Ibu adalah Permen nomor 12 tahun 2024, kemudian Panduan Pembelajaran dan Asesmen di Satuan Pendidikan 2024-2025. Ini Bapak Ibu untuk dasar hukumnya dan insya Allah paparan yang saya berikan untuk ini yang bisa dibuat di slide ini merupakan adalah asesmen yang terbaru menurut dengan Permen nomor 12 tahun 2024. Oke Bapak Ibu sebelum lebih jauh nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya di antara Bapak Ibu daripada saya misalkan terlalu panjang nanti ke depan untuk membahas asesmen apabila misalkan dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu itu secara terbuka bisa raise hand kemudian dari panitia juga dari panitia forum untuk bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu. Itu mungkin Bapak Ibu sampai sini terlebih dahulu yang tadi dijelaskan Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Oke, siap. Oke, untuk peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka, ini ada alurnya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah memahami garis besar kurikulum Merdeka. Ini ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu garis besar dalam kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang resen terlebih dahulu, apa maksud dari memahami garis besar kurikulum Merdeka? Ada yang resen? Silakan Bapak Ibu. Panitia bisa dibantu, saya ini sedang mempresentasikan, jadi untuk yang tampilnya ini tidak terlihat, jadi mohon bantuannya juga. Oke, ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau yang mau bisa menjelaskan dari memahami garis besar kurikulum Merdeka? Ini kan bisa. Chatnya dibuka. Oke, saya minta ini nih yang dari Tenjo ada Bu Sukarti, ada nggak Bu Sukarti? Ada yang bisa Bapak Ibu untuk membantu mungkin apa itu memahami garis besar kurikulum Merdeka? Oke, kalau tidak, nah ini ada yang raise hand, ini siapa nih? Bu Riana, mana Bu Riana? Dipersilakan dulu nih Bu Riana. Baik, Bapak. Oke, silakan Bu Riana. Saya mencoba menjawab. Jadi yang Ya. dimaksud memahami garis besar dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita bisa memahami struktur, tujuan, serta prinsip dasar dari kurikulum Merdeka tersebut, Bapak. Di mana bahwa kurikulum Merdeka sendiri itu adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa, utamanya dalam proses pembelajaran, dan juga lebih fokus pada kebutuhan serta perkembangan siswa. Mungkin itu Bapak. Jadi bagaimana kita memahami struktur dan prinsip dasar dari kurikulum Merdeka itu. Mungkin itu Bapak dari saya. Oke. Bu Reni dari SMP mana Bu? Mohon maaf. Dari SMP Negeri 1 Luwiliang, Bapak. Negeri 1 Luwiliang. Oh, tetanggan sarang abi atau itu. Oke. Oke, Bapak Ibu yang barusan cukup mendasar dari Bu Rena dari SMP 1 Luwiliang. Garis besar dari kurikulum Merdeka mungkin kita simpulkan saja bahwa dalam kurikulum Merdeka itu ada beberapa yang sudah kita kenal dengan CP, TP, ATP, RPP, dan modul ajar.
garis besarnya dari kurikulumnya itu sendiri isinya seperti itu mungkin Bapak Ibu, dan lebih mendasar tadi adalah yang dikembangkan atau yang dijelaskan oleh Bu Reina. Terima kasih Bu Reina. Nah, setelah itu Bapak Ibu dari satu ini kita bergerak ke arah memahami pembelajaran dan asesmen. Mungkin hari kemarin Bapak Ibu sudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator yang lain, dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan oleh Bapak Ibu semua dengan asesmen pembelajaran. Di mana ada pembelajaran, di situ pada ada asesmen yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke ya Bapak Ibu ya, ini tidak dipisahkan, seharusnya materi ini juga dari hari kemarin dengan asesmen ini bisa satu kesatuan yang utuh, tetapi tidak mengurangi dari kita belajar untuk ke depannya. Oke Bapak Ibu, setelah asesmen kita berlangkah juga ke memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, untuk tahun yang sekarang Kabupaten Bogor sudah secara keseluruhan sudah memasuki IKM, bisa diawali dengan kegiatan pembelajaran itu di kelas 7 dulu, atau misalkan yang belum pun bisa serempak di kelas 8 dan kelas 9-nya. Luar biasa sekali Bapak Ibu untuk Kabupaten Bogor. Mungkin untuk kabupaten lain hanya sebagian, masih ada yang sebagian. Oke Bapak Ibu, yang terakhir adalah yang keempatnya, langkahnya adalah memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Ini ada yang bisa menjelaskan ini Bapak Ibu untuk memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan? Boleh resen lagi Bapak Ibu? Kita belajar bersama seperti halnya tadi Bu Raina, biar Bapak Ibunya juga tidak ngantuk ya, kita belajar bersama. Ada Bu Cucu nggak di sini? Oke, ada nggak Bapak Ibu? Ya, Pak Haji. Bu Cucu boleh di ini untuk nomor 4 Bu Cucu nih, memahami mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Baik, terima kasih Pak Haji kesempatannya. Untuk langkah keempat ini mungkin untuk memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan tentunya disesuaikan dengan eh, kesepakatan di sekolah juga ya. Seperti itu Kak Pak Haji untuk penerapan kurikulum Merdeka ini. Jadi dalam menyusun KSP tentunya ya, apa saja di dalamnya, baik itu ya kalau intra sih sebenarnya kalau kurikulumnya sudah ada aturannya, mungkin di dalamnya juga akan kayak budaya positifnya seperti apa, terus ekstrakurikuler, kemudian terkait dengan P5 yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Itu Oke. mungkin Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Cucu. Sambil ngecek Ibu Cucu hadir apa tidak nih. Ternyata ada, alhamdulillah. Oke, barusan sudah jelas juga dari Bu Cucu, mungkin tambahannya adalah standar kelulusan dari sekolah Bapak Ibu semua ya, untuk memahami pengembangan kurikulum tersebut. Standar apa, misalkan bisa dilihat juga kemampuan dari peserta didik, pengembangannya seperti apa, tadi juga sudah dijelaskan. Iya tadi, terima kasih Bu Cucu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang ada yang ditanyakan boleh ya, resen. Oke, lanjut Bapak Ibu, untuk prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen ini ada satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan, yang tadi saya jelaskan bahwa pembelajaran itu terdiri dari perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang ketiganya adalah asesmen pembelajaran. Ini Bapak Ibu tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu, bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran, kita juga harus merancang awal pembelajaran harus seperti apa, keberpihakan murid seperti apa, bakat minatnya seperti apa, dan diakhiri dengan kegiatan asesmen pembelajaran. Dan semua itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Tujuan utamanya adalah merefleksikan dan umpan balik apa pembelajaran apa yang sudah kita lakukan terhadap murid, apakah sudah berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran yang diciptakan oleh pemerintah dalam capaian pembelajarannya. Ini Bapak Ibu ya, jadi satu kesatuan yang utuh. Lanjut Bapak Ibu.
Kemudian untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen, ini ada tiga yang saling berkaitan. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Dan yang ketiga, alur selanjutnya adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya CP yang terbaru dalam pembelajaran sekarang, dan bisa Bapak Ibu buat di alur CP tersebut Bapak Ibu teruskan menjadi tujuan pembelajaran sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran yang nanti bisa diaplikasikan ke dalam bentuk rancangan pembelajaran, apakah itu nantinya modul ataupun dalam RPP. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sekolah semua ini sudah bisa memetakan bagaimana CP dari elemen, kemudian dari tujuan pembelajarannya sudah dibuat, ada berapa elemen ada berapa tujuan pembelajaran nantinya dalam capaian pembelajaran. Kemudian yang keduanya adalah menyusun tadi tujuan pembelajaran dan alurnya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu bisa bekerja sama juga dengan MGMP, kemudian juga dengan KKG misalkan. Tetapi untuk lebih luasnya, untuk tujuan pembelajaran itu secara instruksional diberikan kepada guru atau Bapak Ibu masing-masing yang ada di dalam kelas. Ini masuk ke dalam indikator-indikator. Untuk tujuan mungkin kalau dulu dikenal dengan ABCD, sebetulnya juga untuk sekarang masih Bapak Ibu diperlukan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD, tetapi itu dalam bentuk instruksional di guru. Kalau misalkan di KKG atau di MGMP, ini hanya sebatas mengcopy langsung saja dari capaian pembelajaran. Oke ya Bapak Ibu, untuk ini tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu pembelajaran di dalam kelas. Ya, misalkan udah tidak ABCD katanya untuk sekarang, ternyata masih ada, tetapi sifatnya adalah instruksional yang dilakukan oleh guru secara langsung di dalam kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ABCD itu adalah audion, behavioron, condition, dan degree-nya. Itu bisa juga dimunculkan di indikator Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, ada beberapa asesmen untuk menunjang akhir kegiatan Bapak Ibu dalam mengajar, yaitu dalam bentuk misalkan nanti ada yang formatif dan non formatifnya. Sampai sini Bapak Ibu yang tanyakan dulu, jangan nantinya takut terlalu jauh saya berbicara, tapi Bapak Ibu misalkan kurang memahami, boleh dipersilahkan untuk bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang resen atau yang ditanyakan terlebih dahulu. Udah paham Bapak Ibu, tidak ada yang tanyakan nih. Kita berbagi Bapak Ibu ya, kita berbagi, kita kolaborasi, berdiskusi. Kalau misalkan satu sumber dari narasumber saja mungkin takutnya banyak salahnya juga, kita makanya bareng-bareng kita samakan persepsinya. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Silakan. Izin Pak, nama saya Usman Pak dari SMP Triwijaya, Cigombong. Oke Pak, silakan Pak. Bentar Pak, Baik, mohon Fariz. Maaf Bapak, dari tadi dari Cigombong, siapa namanya Pak? saya Pak Usman dari SMP Triwijaya Cigombong. Oke, siap. Silakan Pak Usman. Baik, mohon izin bertanya Pak, kaitan dengan asesmen ini kan nanti kita di akhir akan menuangkan ke dalam rapot pendidikan ya, rapot siswa maaf. Yang diambil untuk nilai siswa untuk di rapot itu yang mana Pak? Dari nilai formatif dan sumatif ya? Atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Mohon maaf. Oke, siap Pak Risman, siap. Oke, untuk
jawabannya kita nanti untuk ke depan saja ya. Untuk itu Pak Risman, di akhir kegiatan kita ini nanti kita menjuruskan kepada nilai apa yang yang bisa dicantumkan di dalam nilai raport. Tetapi untuk yang sementara mungkin yang bisa ditanyakan adalah apa-apa yang barusan sudah saya utarakan, takutnya ada yang terlewat dan itu menurut Bapak Ibu penting dan perlu didiskusikan. Kita diskusi di materi yang sekarang. Nanti ada Pak Risman ya, nanti untuk bagaimana untuk masuk ke dalam rapat itu di slide-slide nanti di akhir kegiatan. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Siap, Pak. siap, Pak Risman. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian, asesmen formatif, dan sumatif. Oke, Bapak Ibu, untuk di permen yang nomor 12 tersebut hanya tercantum 2 asesmen ini saja Bapak Ibu untuk yang terbaru, tapi mungkin nanti ada yang disebut formatif dan yang lainnya itu adalah tambahan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan asesmen. Tetapi dari yang terbaru muncul penilaian hasil belajar ini terdiri dari 2 asesmen saja. Yang pertama adalah asesmen formatif dan yang kedua asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Yaitu penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai yang pertama adalah peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar. Kemudian yang keduanya adalah perkembangan belajar peserta didik. Kemudian informasi tersebut digunakan sebagai umpan balik bagi yang pertama adalah peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Dan pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, itu untuk asesmen formatif. Kemudian untuk yang kedua adalah asesmen sumatif, adalah penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar untuk penentuan yang tadi ya sedikit menyinggung dari Pak Risman, yaitu A, kenaikan kelas itu ya. Kemudian yang keduanya adalah kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen sumatif dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin sebagian kecil ini Pak Risman sudah terjawab, tetapi secara garis besarnya nanti di slide-slide selanjutnya. Jadi untuk menentukan kelulusan siswa, apakah itu naik kelas atau pindah fase, nanti di akhir kegiatan di fase mungkin dilakukannya adalah asesmen sumatif. Mungkin itu Pak Risman ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih. Cukup panjang dan ini memulai kegiatan kita tentang asesmen yang akan Bapak Ibu lakukan, baik itu penilaian hanya formatif ataupun di sumatif. Ya, dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman juga boleh Bapak Ibu. Betul, betul. Silakan Pak Dipersilakan. Budi. Ya Bapak Ibu, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman tentang asesmen Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, nggak ada Ya. yang tanyakan? Oke Belum Bapak ada Ibu, yang bertanya kita kali Pak. Dilanjut aja Pak. Ya. siap Pak Bud. Saya dibantu Pak Bud ya. Ini saya soalnya tidak bisa melihat tampilan yang bertanya.
Asesmen formatif yaitu Bapak Ibu tidak berisiko tinggi. Artinya asesmen formatif ini dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapot, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, ataupun keputusan penting lainnya. Oke, itu untuk formatif. Kemudian juga dapat menggunakan berbagai teknik dan instrumen untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Selanjutnya adalah dapat digunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Dan yang selanjutnya adalah asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran, akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Oke, dan yang kelimanya adalah memberikan informasi tentang kekuatan hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Itu mungkin Bapak Ibu untuk asesmen formatif. Sampai sini untuk jelas Bapak Ibu untuk formatif. Sebelum nanti kita ke sumatif. Pak Dadan, ini ada pertanyaan dari Bu Siti Sada Oke. dari SMP Negeri 2 Cigudeg. Bapak, maaf saya ingin bertanya, apakah di setiap tatap muka wajib melakukan asesmen formatif? Nah, itu pertanyaannya dari Bu Siti, Pak. Oke, terima kasih Bu Siti. Dari mana? Di SMP 1 Cigudeg apa 2? SMP 2 Cigudeg. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Siti untuk Saada. Bu Siti Saada ini udah luar biasa ini dari Cigudeg. Bu Cucu nih ada hadir juga nih sebagai kurikulumnya juga. Oke, Bapak Ibu, saya coba untuk menjawab dari pertanyaan yang formatif dari Bu Siti Saada yang dari SMP 1 Cigudeg. Yang SMP mana 2, mungkin Pak. ditanyakan barusan bahwa apakah asesmen formatif itu harus dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran mungkin begitu ya Pak Budi? Iya, setiap tatap muka. Apakah Oke, wajib melakukan asesmen formatif? Oke, Bapak Ibu. Yang pertama di asesmen formatif juga salah satunya ada yang disebut dengan yang termasuk maksudnya yang termasuk ke dalam asesmen formatif itu adalah asesmen awal pembelajaran untuk sekarang. Itu yang pertama, asesmen awal pembelajaran. Kalau dulu disebutnya adalah diagnostik awal pembelajaran itu Bu Siti. Nah, untuk awal pembelajaran ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif. Dan yang kedua adalah asesmen awal pembelajaran non-kognitif. Nah, yang ditanyakan Bu Siti adalah apakah misalkan harus tetap melakukan formatif pada saat pembelajaran? Bisa saja Bu Siti dilakukan sesuai dengan pelajarannya, tetapi ke dalam masuk asesmen yang kognitif. Bapak Ibu memulai kegiatan pembelajaran harus tahu terlebih dahulu apa-apa kemampuan siswanya bagaimana kemampuan siswa tersebut untuk mendalami atau materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, misalkan asesmen non kognitif, Bapak itu ini bisa dilakukan juga minimal 1 tahun 1 kali atau satu semester misalkan 2 kali dalam 1 tahun 2 kali, misalnya itu bisa dilakukan. Dan biasanya ini bekerja sama dengan BK. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu juga misalkan mau membuat sendiri, mau karena kita yang belajar yang mengajarnya di dalam kelas membuat sendiri itu nggak apa-apa. Tapi ini bisa dilakukan 1 semester minimal 1 kali atau dalam 1 tahun 2 kali atau 1 semester 1 kali. Dan ini tujuannya adalah untuk memetakan bahwa siswa itu misalkan dalam penggerak itu ada istilahnya masuk ke dalam. Yang pertama adalah profil belajar siswa. Yang kemudian yang kedua adalah minat belajar siswa. Dan yang ketiga adalah minat itu sendiri Bapak Ibu. Jadi ini bisa dilakukan bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran tersebut. Bisa dikenal terlebih dahulu sesuai dengan minat bakatnya siswa itu bisa dilakukan 1 semester atau 1 tahun 1 kali. Tetapi untuk yang kognitif Bapak Ibu
saya ulang lagi, ini bisa dilakukan setiap kali pembelajaran, misalkan menggali potensi kemampuan siswa tersebut. Mungkin itu mungkin Bu Siti jawabannya. Bagaimana Bu Siti? Udah terjawab Bu Siti? Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, Ya, siap. Ada lagi Bapak Ibu sama-sama Bu untuk Siti. asesmen formatif. Ada pertanyaan lagi Pak dari Bu. Ini pertanyaannya seperti ini Pak. Izin bertanya Pak, apakah pembelajaran PJOK pengulangan praktek peserta didik saat di lapangan itu termasuk asesmen formatif? Seperti dalam pembelajaran invasi, misalnya sepak bola, biasa teknik dasar passing untuk perempuan tidak menggunakan kaki bagian dalam, namun menggunakan ujung kaki. Maka diulang hingga benar siswi menendang menggunakan kaki bagian dalam. Itu pertanyaannya, Pak. Oke, sedikit kurang jelas Pak Budi ininya untuk sekarang yang Ya, PJOK. Pak siapa tadi yang PJOK Pak? Betul. Pak di sini Pak Afuku, Oh Pak Kuku dari Ciawi. SMP Negeri 1 satu mana ini? Oke Pak Apuku sedikit apa meskipun kurang jelas untuk PJOK ya Pak Apuku untuk pembelajaran misal pengulangan teknik dasar dalam apa pelaksanaan pembelajaran dalam olahraga misalkan dari voli ataupun basket kemudian itu diulang-ulang kembali itu misalkan tidak termasuk formatif Pak Budi dan itu adalah masuknya Ya, adalah ke repetisi misalkan nantinya ada pengulangan gerak untuk memperkuat gerakan tapi mudah-mudahan Pak Pupu, karena ini juga pertanyaannya kurang jelas, nanti di tanggal 14 besok di MGMP ini bisa kita apa lebih luas perdalam lagi lagi, untuk menggali pertanyaan dari Pak Pupu. Pak Bentuk Afuku. formatif yang biasanya dilakukan sama saja sebetulnya Pak Pupu apa yang dilakukan asesmen awal pembelajaran kepada siswa misalkan dalam tadi di apa dalam sepak bola misalkan sebelum memulai pembelajaran Pak Apuku bisa saja langsung memberikan tes awal sepak bola apakah misalkan si siswa tersebut sudah mampu bisa mampu kurang dan tidak mahir atau misalkan ketakutan itu juga adalah salah satu bentuk tes awal apa asesmen apa psikomotor masuknya bukan ke kognitif lagi karena sifatnya sudah berada di teknik melakukan di sini Pak Pupu. Tapi lebih jelas nanti di forum MGMP Pak Budi karena rencananya di tanggal 14 besok kita ketemu barengnya. Oke itu Pak Budi ya. Ya, mudah-mudahan Pak Ada lagi Afuku Bapak Ibu? bisa memahami dan jelas. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada, dilanjut Lanjut Pak ya. Dadan. Ya, Ya. Oke Pak Budi, terima kasih. Oke, yang kedua adalah asesmen sumatif yaitu adalah alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar guna dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiganya adalah untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi terdiri dari satu atau lebih tujuan pembelajaran atau pada akhir semester Bapak Ibu. Kemudian khusus untuk asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Kemudian dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi ataupun performa.
yaitu misalkan praktek, menghasilkan produk, melakukan proyek ataupun membuat portofolio. Ini adalah bentuk-bentuk dari keragaman bentuk instrumen yang dilakukan dalam asesmen sumatif, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini di permen yang terbaru sebetulnya dia tidak masuk ke dalam apa namanya, ada di permen nomor 12-nya, tetapi untuk memudahkan Bapak Ibu semua, ini ditayangkan slide yang sebelumnya dan Bapak Ibu mungkin sudah memahami. Jadi asesmen terbagi menjadi 3, yaitu adalah asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, kemudian asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Nah, untuk kedua tersebut, Bapak Ibu, yang assessment as learning dan for learning ini juga ini termasuk ke dalam yang pertama tadi dijelaskan, yaitu assessment formatif. Dan asesmen pada akhir pembelajaran masuk ke dalam asesmen sumatif. Beda nama saja, tapi intinya Bapak Ibu sudah bisa memisahkan, oh yang ternyata kalau off learning itu masuknya adalah kegiatan asesmen yang berupa sumatif. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang as learning adalah asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran. Yang kedua berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, maksudnya Bapak Ibu, apabila nanti tadi juga sebagian dari Pak Apuku ada yang tanyakan, ini mungkin lebih jelas lagi, Pak. Jadi asesmen ini yang formatif tujuannya adalah merefleksi proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dalam pelaksanaan asesmen tidak melihat, bukan tidak melihat, hasil tetap ada dalam pelaksanaan penilaian asesmen formatif, tetapi itu adalah bahan untuk kita merefleksikan diri sejauh mana kita dapat mentransferkan tujuan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Jadi bukan artian dari jumlah, misalkan ada jumlah siswa 36 siswa, di 36 tersebut hanya ada yang lolos menurut Bapak Ibu hanya 20 orang di atas rata-rata di tes formatif. Nah, ini adalah bahan kajian Bapak Ibu, kenapa pembelajaran kita tidak berhasil. Ini adalah merefleksikan pembelajaran kita, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan agar capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diberikan dapat dapat tersampaikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, namanya pembelajaran sekarang adalah yang sifatnya holistik dan bersepanjang hayat, maka tidak harus diteruskan terlebih dahulu materinya Bapak Ibu, tapi tuntaskan terlebih dahulu, perbaiki terlebih dahulu. Kalau misalkan yang sudah bisa kuat, itu bisa dengan bentuk penguatan pembelajaran. Yang masih berhasil, Bapak Ibu juga harus mencari cara kembali bagaimana materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk formatif atau assessment as learning di sini. Bentar Bapak Ibu ya, ada dulu sebentar. Kalau ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu untuk ditulis aja di kolom chat sambil menunggu adan. Ya, kita break dulu ya Bapak Ibu untuk mendengarkan suara adzan Bapak Ibu.
Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya Pak Dadan, ini ada pertanyaan dari Bu Istiqomah dari SMP PGRI Ciampea. Saya mau bertanya, dalam mapel matematika, apakah dengan memberikan hafalan perkalian itu sudah termasuk asesmen sederhana kognitif? Kami ulangi Bapak, pertanyaannya, dalam matematika, apakah dengan memberikan hafalan perkalian itu sudah termasuk asesmen sederhana kognitif? Ya, mangga Pak Dadan dijawab. Oke, terima kasih Pak Budi untuk hafalannya. Ini hafalannya Ya. biasanya adalah bentuknya adalah suatu pembelajaran atau proses pembelajaran di dalamnya. Tadi udah dijelaskan dari awal Bapak Ibu untuk mengetahui siswa tersebut, nah itu bisa dipisahkan dalam bentuk kognitifnya ya, asesmen kognitif bahwa Pak Bu Istiqomah ini memetakan terlebih dahulu, oh ternyata siswa tersebut tidak bisa perkalian. Bagaimana bisa dilanjutkan ke dalam materi dan selanjutnya mungkin ada spesifikasi khusus Bapak Ibu untuk cara bagaimana untuk apa namanya melakukan diagnosis tersebut. Jadi bagaimana mau kita berkembang lebih dalam untuk materi, tetapi dalam satu sisi yang mendasar saja anak tersebut tidak tidak mampu. Jadi boleh saja Bapak Ibu untuk diatur awal kebutuhan siswa tersebut apa. Jadi prioritaskan terlebih dahulu adalah kebutuhan siswanya terlebih dahulu sebelum ke materi selanjutnya. Mungkin itu ya Pak Budi dan Bu Istiqomah. Maaf bukan Pak Budi, Pak Bu Istiqomah. Jadi untuk asesmen formatif dilakukan dengan dua cara di awal pembelajarannya. Tadi bukan pada saat pembelajaran berlangsung. Itu ya Bu Istiqomah. Lanjut Bagaimana Pak Bu Budi, ada lagi Istiqomah? pertanyaan Bisa atau dijawab? dilanjut ini slide-nya? Ada lagi Pak pertanyaan dari Bu Ai Laharwati, SMP Negeri 3 Ciamas. Apakah di kurikulum Merdeka ini penilaian sikap masih dilakukan seperti di kurikulum sebelumnya? Itu pertanyaannya Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk penilaian sikap masih ada Bapak Ibu. Untuk setiap terintegrasi, setiap pembelajaran tetap ada nilai perilaku yang diharapkan lagi. Apalagi di kurikulum Merdeka, tujuan utama dalam pembelajaran atau IKM tersebut adalah pembentukan karakter. Itu Bapak Ibu ya, garis bawahi. Jadi untuk IKM ini adalah inti dari pembelajaran apapun itu, baik itu adalah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, adalah pembentukan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makanya dalam setiap pembelajaran tetap Bapak Ibu buat jurnal ataupun bentuknya seperti apapun untuk bisa melihat perkembangan perilaku siswa tersebut. Nanti ke depan bisa di slide selanjutnya bisa diperlihatkan juga Bapak Ibu semua. Oke, mungkin itu ya untuk dari SMP Ciomas. Ciamas, SMP 3 Ciamas. Oke. Ada lagi Pak Budi atau lanjut? Lanjut Pak, nanti sambil berjalan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kembali dipersilahkan. Ya lanjut Pak. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Yang formatif adalah yang pertama tadi hampir sama. Formatif ini adalah awal pembelajaran yang tujuannya adalah merefleksikan. Di antaranya Bapak Ibu yang pertama mendiagnostis kemampuan awal. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga umpan balik untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Tempatnya adalah mendiagnosis daya serap materi. Kemudian yang formatif juga yang terakhir adalah memacu perubahan suasana kelas. Ini adalah fungsi dari formatif itu sendiri. Oke. Kemudian tekniknya seperti apa
Yang pertama bisa dilakukan dengan bentuk praktek, membuat produk, proyek, portofolio, tes tertulis ataupun secara lisan. Kemudian hasil yang digunakannya adalah tadi produk hasil belajar. Kemudian yang kedua jurnal refleksi, kemudian rencana tindak lanjut, kemudian catatan hasil observasi, 5 adalah catatan anekdotal, kemudian 6 adalah nilai berupa angka. Nah, yang tadi dijelaskan yang ditanyakan oleh Ibu siapa yang dari Ciomas, apakah perilaku itu masih ada dalam kurikulum Merdeka? Ini di formatif di hasil dokumentasi di poin 5, Bapak Ibu ada yang disebut dengan catatan anekdotal. Itu adalah kumpulan perilaku siswa. Jadi dikumpulkan dalam bentuk jurnal atau apa menjadi satu catatan yang dimiliki oleh guru tersebut. Ini ya, jadi Bapak Ibu yang tadi menjawab dari pertanyaan ini masih tetap ada di bentuknya dalam formatif. Kemudian untuk yang kedua, sumatif adalah fungsinya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah merefleksikan pembelajaran, ketiga umpan balik, dan yang keempat melihat kekuatan dan kelemahannya. Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, teknik yang dilakukan sumatif ini ada bentuk asesmen bentuknya praktek, hampir sama ya Bapak Ibu dengan formatif, cuma tujuannya yang berbeda, gitu kan? Yang kedua asesmen bentuknya praktek, produk, project, portofolio tertulis dan tes lisan. Sama dengan formatif, Bapak Ibu diingatkan lagi fungsi dan tujuan formatif dan sumatif ini yang berbedanya. Kemudian hasil dokumentasi apa yang didapatkan pada asesmen sumatif yaitu produk hasil belajar, kemudian nilai berupa angka. Itu Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu atau dilanjut? Sambil lanjut ya, nanti raise hand dipersilakan saja Pak Budi untuk membantu. Oke Bapak Ibu, untuk pendekatan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ada beberapa opsi nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menggunakan deskripsi kriteria. Ini tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menulis laporan dan gagasan dari hasil pengamatannya. Nah, ini ada bentuk contohnya Bapak Ibu, misalkan ada kriterianya apa untuk deskripsi ini. Yang pertama ada yang belum tercapai atau tercapai. Misalkan bikin checklistan saja Bapak Ibu. Ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Yang pertama kriterianya apa nih? Laporan menunjukkan kemampuan menulis teks misalkan. Yang kedua menunjukkan hasil pengamatan. Yang ketiga menceritakan pengalaman secara jelas. Dan yang keempat misalkan menghubungkan kausalitas yang logis misalkan. Nah, Bapak Ibu misalnya dibuat kesimpulan apabila peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran, misalkan ada 3 kriteria yang dicapai, nah ini berarti hanya ada 2 kriteria yang tercapai sehingga peserta didik masuk kategori belum mencapai tujuan pembelajaran. Maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Jadi minimalnya berapa kriterianya? Oh ternyata 3 kriteria berarti masuk ke dalam tercapai pembelajarannya. Tetapi kalau misalkan di bawah dari 3, oh berarti ini masih belum tercapai. Itu adalah menggunakan deskripsi kriteria Bapak Ibu. Salah satu contohnya. Kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri bagaimana sesuai dengan mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu, kriterianya seperti apa, capaiannya seperti apa gitu kan. Ini adalah hanya salah satu contoh saja. Ini bisa dibuat sesuai dengan keinginan apabila lebih baiknya juga melibatkan siswa. Itu paling keren itu Bapak Ibu untuk pembuatan pendekatan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada contoh selanjutnya juga nih Bapak Ibu, ada yang kedua menggunakan bentuk rubrik. Oke ya, untuk rubrik misalkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan dari hasil pembelajarannya. Misalkan yang pertama kriterianya dilihat dulu, oh apa nih kriterianya? Misalkan 1 isi laporan. Yang keduanya apa? Penulisan, penggunaan tanda baca, huruf kapital dan yang lainnya lah bisa. Yang kemudian bentuknya seperti apa nih? Oh ada yang baru berkembang,
layak, cakap, dan mahir. Bentuknya silahkan deskripsi lagi oleh Bapak Ibu. Misalkan yang belum berkembang, misalkan si siswa tersebut adalah belum mampu menulis teks hasil pengalaman belum jelas, tertuang dalam tulisan, ide informasinya masih tercampur, itu bisa dianggap sebagai kriteria yang belum berkembang. Oh, mahirnya seperti apa? Oh, ternyata siswa tersebut bisa mampu menulis teks eksploitasi hasil pengamatan dan pengalamannya secara jelas ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silahkan nanti bisa kan dibuat layak, cakap, dan mahirnya. Ini salah satu contoh saja. Dan Bapak Ibu juga kriteria seperti apa, misalkan dalam bentuk olahraga bisa juga misalkan dilakukan. Tapi olahraga masuk mahir, cakap, layak, dan baru berkembang. Hampir sama dengan materi ini bahasa Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada yang opsi yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menulis laporan dari gagasan hasil pengamatan Bapak Ibu. Kriterianya seperti apa? Silakan dibuat juga. Misalkan yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan dan seterusnya. Nah, di skalanya seperti apa? Bikin skala yang belum tercapai, misalkan satu belum muncul pada bagian pembuka, isi dan penutup. Oh, satu kasih nilai oleh Bapak Ibu. Muncul pada salah satu unsur, kemudian yang ketiga muncul pada dua unsur. Keempat, misalnya, oh ada tiga unsur yang muncul, kasih nilai poin 4. Atau muncul dari awal pembuka sampai dengan rekomendasi muncul, bisa dikasih poin 5. Itu Bapak Ibu ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang dari awal, bagaimana untuk penulisan rapot dan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh opsi-opsi untuk melakukan asesmen di sumatifnya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, di opsi yang ketiga ini menggunakan skala atau interval nilai. Ini diasumsikan ada untuk kriteria memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga bobotnya sama. Pembagi merupakan total dari jumlah skala. Dalam hal ini adalah ada 5 skala dan nilai maksimalnya pun ada 5. Satuan pendidikan atau pendidik dapat memberikan bobot sehingga penghitungan disesuaikan dengan bobot kriteria. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Interval pertamanya misalkan di angka 0 sampai 20 dan yang paling mencapai tujuan pembelajaran itu ada di angka 81 sampai dengan 100. Ini biasanya kalau ini adalah berupa pengayaan-pengayaan nantinya yang dilakukannya Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya ada opsi keempat yaitu menggunakan persentasi. Bukan persentase ya Bapak Ibu. Oke, sebagai contoh mungkin pendidik mengajar bahasa Indonesia pada fase C ini misalkan di SD ini. Misalkan pada C terdapat 4 tujuan pembelajaran, pada masing-masing tujuan pembelajaran terdapat 5 kriteria indikator pembelajaran. Sehingga dalam satu fase pendidik mempunyai nilai 20 dari indikator atau kriteria pembelajaran. Jadi peserta didik A telah mencapai 15 kriteria pembelajaran, maka ia telah menguasai 75%. Peserta B dinyatakan telah mencapai 18 kriteria. Ini masuk ke kategori 90%. Apabila misalkan secara keseluruhan 20 indikatornya terlengkapi, bahwa siswa tersebut otomatis sudah sangat mahir sesuai dengan persentasenya. Pembelajaran dapat sesuai dengan kriteria atau indikator pembelajarannya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang di akhir tadi di awal juga ditanyakan, bagaimana untuk pengolahan hasil asesmen. Oke, jadi pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan menganalisa secara kuantitatif dan kualitatif terhadap hasil asesmen. Hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran diperoleh melalui data kualitatif atau hasil amatan atau rubrik.
maupun data kuantitatif. Diingatkan kembali ya Bapak Ibu ya untuk IKN sekarang pembelajaran itu lebih cenderung ke dalam penilaian kualitatif, yaitu bentuknya adalah deskripsi Bapak Ibu ya. Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya yang bentuknya masih KKM, kita diharuskan sesuai dengan eh, kuantitatif atau berupa angka-angka. Oke Bapak Ibu, itu pengolahan asesmen. Dan perlu diperhatikan juga Bapak Ibu untuk pendidik tidak mencampur menghitungkan dari hasil asesmen formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif tadi dijelaskan juga bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran dan formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Tidak ada pertanyaan Pak Budi ini? Kalau tidak ada dilanjut nih. Tinggal beberapa slide lagi. Oke lanjut Bapak Ibu. Untuk pengolahan hasil asesmen dalam satuan tujuan pembelajaran, ini misalkan dicontohkan tujuan pembelajarannya adalah menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Kriterianya ada dua, misalkan mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan yang kedua mampu menjelaskan ragam sumber energi alternatif. Nah ini dibuat Bapak Ibu, nanti silahkan dari kriteria dari tujuan pembelajaran ini dibuat menjadi dua, kemudian bentuk asesmennya dibagi menjadi beberapa, apakah misalkan siswa tersebut perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik. Tadi dijelaskan dari awal, misalkan kalau yang pertama perlu bimbingan, siswa misalkan belum mampu menguraikan manfaat. Yang kedua juga belum mampu menjelaskan. Ada dua Bapak Ibu ya, misalkan yang diminta di sini adalah yang pertama menguraikan, yang kedua menjelaskan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dicukup, oh yang satunya menguraikannya bisa, yang menjelaskannya misalkan belum bisa, dan seterusnya Bapak Ibu dibuat seperti ini nantinya bisa. Kita lihat dari pengolahannya. Nah, diibaratkan Bapak Ibu tadi yang dijelaskan, misalkan ada Amar kriteria satu misalkan baik, yang kriteria keduanya cukup. Kemudian Badu perlu bimbingan, kriteria keduanya cukup. Yang ketiga misalkan Chandra sangat baik dan kriteria keduanya baik. Yang keempat misalkan Jakaria cukup, itunya baik. Nah ini dibuat deskripsinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak Ibu. Misalkan Amar mampu menguraikan dua contoh manfaat sumber energi dan mampu menjelaskan satu ragam energi alternatif. Ini Bapak Ibu ya untuk deskripsi sesuaikan dengan tujuan tadi. Tujuan tadi terbagi menjadi dua. Oke Bapak Ibu, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ini adalah pengolahan hasil akhirnya Jadi, nanti di penilaian Bapak Ibu. Yang pertama nanti silahkan dulu ditulis mata pelajarannya apa, kelasnya berapa, semester berapa. Dilihat sumatif lingkup materi keberapa, ke satu, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian boleh saja misalkan nanti dideskripsikan di nilai akhirnya. Ini ya yang terakhir dipersilakan Bapak Bapak Ibu. yang mau bertanya untuk nilai akhir gitu Bapak Ibu. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Sebelum nanti boleh ada yang bertanya, kalau sudah dibacakan saja ya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan bisa lebih apa namanya kita ngobrol. Misalkan kalau ada yang ditanyakan setelah slide yang terakhir ini. Yang pertama adalah opsi pengolahan nilai rapot, yaitu ada terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pembobotan, rata-rata, dan presentasi. Opsi rata-rata ini biasanya dipilih dengan ketentuan karakteristik materi bersifat lepas pada tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran satu bukan menjadi dasar pengetahuan atau prasyarat untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Opsi yang kedua adalah opsi pembobotan presentasi, dipilih dengan ketentuan materi pembelajaran bersifat progresif atau berkaitan langsung. Karakteristik materi pembelajaran berkaitan tujuan pembelajaran satu menjadi dasar pengetahuan atau prasyarat
untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Ini Bapak Ibu untuk hasil pengolahan nilai rapot dibagi menjadi 3 ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu maaf, presentasi dari pemaparan asesmen ini sudah selesai. Jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalaupun misalkan nanti tidak ada di pertanyaan, nanti dipersilahkan juga ke Pak Budi untuk meneruskan info-info selanjutnya tentang kegiatan forum ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Kalau seandainya ada yang perlu Bapak, izin ditanyakan, bertanya. ya dipersilakan Bu. Nama terus asal sekolah Bu, biar lebih Ya, baik. afdol lagi gitu, Ya. lebih kenal lagi Bu. Izin bertanya Pak Dadan Mulyana. Saya Ibu Rama dari SMP Islam Bina Takwa Jonggol. Bu Rama dari Saya mana ingin Bu? bertanya, sebetulnya tadi saya terputus dari SMP Bina Takwa Jonggol, Pak. Oke, silakan Bu Rama. Ya, dipersilakan Pak, karena pertanyaannya ganti Bu. kurang tahu nih ada yang tertinggal apa tidak. Untuk pengambilan nilai ya tadi kan tadi ada penilaian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti untuk di nilai akhir itu untuk pembobotannya apakah dikembalikan ke sekolah masing-masing atau ada aturannya gitu Pak untuk dari nilai harian, nilai dan lain-lainnya gitu. Itu ada pembobotannya apa seperti apa Pak? Oke, terima kasih Ibu Sero barusan dari Jamal, mohon maaf. Bu Rama Ya Bu dari Rahma. SMP Bina Rama. Takwa. Bu Rama, untuk implementasi kurikulum Merdeka, segala sesuatunya diberikan kepada sekolah masing-masing. Itu ya Bu Rama. Jadi apapun juga bentuk penilaian diberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan masing-masing, terutama kepada guru pelajaran masing-masing. Karena dari setiap capaian pembelajaran berbeda-beda materi yang diberikan, tidak sama seperti halnya di kurikulum yang sebelumnya bahwa materi itu sudah diseragamkan. Tetapi untuk yang sekarang bisa saja si A, si sekolah A atau B dan C itu untuk capaian pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuannya pasti berbeda-beda sesuai dengan sosial ekonomi atau kultur di sekolah tersebut. Jadi silakan untuk pembobotan bentuk penilaian rapot ini yang terbagi menjadi tadi dijelaskan pembobotan rata-rata dan persentase ini dipersilakan Bapak Ibu untuk memilih. Kalau rata-rata biasanya adalah misalkan lingkup materinya yang berbeda biasanya dilakukan dengan bentuk rata-rata. Tetapi kalau misalkan bentuk materinya ada berkesinambungan dengan materi yang selanjutnya biasanya adalah bentuk pengolahan nilai rapot dengan bentuk pembobotan ataupun persentase. Ya, Bu Rahma ya. Jadi sekarang mah tidak zaman lagi bahwa sekolah harus disamaratakan, nilai harus sama, tapi materi esensial apa yang didapatkan oleh sekolah tersebut itu mungkin yang perlu dikembangkan, tuntaskan karena pembelajaran tadi di awal dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah pembentukan karakter, pembelajaran yang sepanjang hayat holistik dan bergerak untuk masa depan secara utuh. Itu mungkin ya Ibu untuk pengolahan nilai akhir raport. Ya, baik Pak. Oh ya Pak, satu lagi Pak. Oke, silakan. Nah, kita kan kadang kalau misal di kelas nih ya, ada penilaian itu mesin gitu rajin masuk, terus sikapnya baik, itu bisa masuk ke dalam penilaian tidak Pak? Jadi ada penambahan gitu. Misalkan nilai kognitifnya 80, tapi dari segi sikapnya, kemudian kehadirannya rajin, itu boleh ditambahkan
angkanya tidak apa seperti apa Pak? Oke, Bapak Ibu, itu bagus sekali pertanyaannya. Apakah misalkan model-model yang kita laksanakan yang sebelumnya, misalkan si siswa tersebut, misalkan baik perilakunya, disiplin dalam belajarnya, masuk tepat waktu tanpa banyak bolos, tetapi pada akhirnya apa namanya eh, pembelajaran, capaian pembelajarannya tidak tercapai oleh siswa tersebut. Apakah itu misalkan harus ditambahkan? Apakah harus dibantu? Ini pertanyaan bagus nih. Sebelum saya jawab, saya ingin terakhir siapa yang bisa menjelaskan apa pertanyaan dari ibu yang barusan yang dari Jonggol. Bu Cucu masih ada di sini atau yang lain Sama. dipersilahkan sebelum nanti apa closing sambil menjawab dari pertanyaan ibu. Ada Ya, Bapak Ibu? dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang jawaban Bu Rama, Pak, Bapak Ibu. Pasti saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman tentang asesmen atau penilaian di sekolah Bapak Ibu. Marilah kita berinteraksi Bapak Ibu biar hidup atau berdiskusi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak serak. Ibu siapa Ya, ini Bu? dipersilakan, Suaranya Bu. habis ya? Saya Ibu Istiqomah dari SMP PGRI Ciampea ya Bapak. Oke, silakan Bu Istiqomah. Ya, boleh saya bantu jawab untuk pertanyaan Ibu yang barusan itu? Boleh, silakan Ya, dipersilakan. dipersilakan, Bu. Menurut pengalaman saya, karena kurikulum Merdeka ini kan bertujuan lebih diutamakan untuk pembentukan karakter. Jadi, jikalau siswa yang sudah rajin masuk sekolahnya, akhlaknya sudah bagus, absensinya bagus, berarti tujuan kurikulum Merdeka itu udah hampir 80% sudah hampir tercapai. Karena di kurikulum Merdeka itu kan kita tidak harus berpaku pada pencapaian nilai siswa yang tinggi. Salah satunya itu ya tujuannya untuk pembentukan karakter. Kalau menurut pengalaman saya, itu dari nilai sikap siswa tersebut bisa ditambahkan untuk nilai rapot. Apa itu Bapak setuju dengan pendapat saya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Istiqomah dari Istiqomah. Ciampea. Ada lagi yang bisa menambahkan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang sama? Oke, kalau Ya, tidak Bapak Ibu ada, yang lain dipersilakan. oke, Bapak Ibu kalau tidak ada mungkin hanya sedikit menggarisbawahi dari pembelajaran asesmen yang kita lakukan dari awal tadi dari kurang lebih dari pukul 14.30 sampai dengan sekarang di akhir kegiatan. Satu pertanyaan terakhir juga dari Ibu tadi yang dari Jonggol. Jadi bagaimana kalau perilakunya sangat baik, kemudian absensi baik, segala macamnya baik, tetapi dalam hasil kegiatan pembelajarannya kurang mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang mungkin dijelaskan. Tadi juga sebagian udah dijelaskan, boleh saja sah saja tergantung guru yang yang menilai, tetapi jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu melihat terlebih dahulu dari awal kegiatan atau asesmen awal pembelajarannya. Itu perlu lihat si karakter siswa tersebut kan sangat sangat bagus sekali, disiplin yang lainnya, tetapi ada kekurangan dalam hal pengetahuannya atau keterampilannya. Itu bisa dilihat atau digali oleh Bapak Ibu sendiri bagaimana seorang yang sifatnya siswa rajin tetapi tidak bisa memberikan kompetensi yang lebih terhadap sekolah. Itu Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu untuk menggali bagaimana dia kelebihan atau kekurangannya bisa dengan bentuk diagnosis di non kognitif gitu kan, dilihat dari profilnya, dilihat dari bakat dan minatnya, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi diusahakan kita tidak setengah-setengah, perilakunya sudah baik, kita bantu dari kompetensinya, mudah-mudahan bisa juga baik. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk pertanyaan dan jawaban yang barusan. Mudah-mudahan di lain sesi juga bisa kita berkolaborasi bersama juga. Dan kalau misalkan masih belum belum paham, ingin lebih kenal misalkan dengan materi asesmen dan yang lainnya,
secara terbuka mungkin forum juga nanti akan mengadakan kegiatan kembali dalam ke depannya, dan mudah-mudahan kita juga meskipun hanya virtual, Bapak Ibu secara terbuka nanti boleh saja bertanya secara pribadi baik melalui WA ataupun bentuk lain ya. Mungkin itu Pak Budi ya pemaparan dari saya dari kegiatan asesmen pembelajaran. Ada. Oke ya, Pak Ada Budi, satu pertanyaan mohon lagi maaf Pak dalam Dadan penyampaian dari chat karena terbatas juga ya. waktu. Apabila ada kata salah itu mungkin dari pribadi saya, kalaupun ada benar mungkin itu dari ilmu yang dapat dari guru-guru kita. Oke, mungkin sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya persilahkan lagi ke Pak Budi untuk meneruskan dari kegiatan apa yang akan dilakukan di forum ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dadan Mulyana MPD yang sudah memberikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Dadan Mulyana MPD bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi acara untuk kegiatan pengimplementasian atau asesmen penilaian sudah kita laksanakan, ya kan? Untuk besok Bapak Ibu masih ada satu pertemuan lagi, yaitu 1 hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa melaksanakan atau menyelesaikan pelatihan di bulan Agustus ini. Ya, sekali lagi kepada Bapak Dadan Mulyana MPD yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan materinya. Demikian juga kepada pengurus forum MGM PPK yang sudah memfasilitasi sehingga bisa terlaksananya kegiatan di pelatihan hari ini. Ya Bapak Ibu, sebelum nanti ditutup, Bapak Ibu kita nanti berfoto bersama ya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Ya, kami akhiri dulu untuk kegiatan hari ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian atau memandu acara ini, mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom meeting dulu ya. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, untuk layar 1 Bapak Ibu dibuka semua Bu, Bapak. Ibu Suhartini belum kelihatan gambarnya, masih ngeblank. Kemudian Bu Irma. Iya. Pak Zukli, tolong gambarnya dibuka, kameranya dibuka biar kita foto bersama Bapak Ibu. Kita mulai dari layar 1 Bapak Ibu. Kita hitung 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, kita ke layar 2 ya Bapak Ibu ya. Karena ada 6 layar Bapak Ibu. Ya, layar 2 dipersilakan dibuka. Ya, sudah ada layar 2. Semua sudah ada gambarnya. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, kita ke layar 3 Bapak Ibu. Ya, layar 3. Bu Simas, Bu Elisa, Dr. Andes Nasruddin, tolong dibuka kameranya, kita foto bersama layar 3. 1, 2, 3. Ya, kita lanjut ke layar 4 Bapak Ibu. Masih ada 2 layar lagi ya Bapak Ibu. Bu Rina, Bu Bisa, Bu Pantis, ya tolong layarnya dibuka Bapak Ibu. Ini masih belum banyak yang terbuka.
Ya, kita hitung 1, 2, 3. Ya, ke layar 5 Bapak Ibu. Ya, layar 5 tolong dibuka Bu Elida, Bu Yuningsih, Pak Ledi, Bu Cucun Sumiati, Bu Depi. Ya, tolong dibuka kameranya Bapak Ibu. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, layar terakhir Bapak Ibu, layar 6. Pak Afuku, Bu Nati, Bu Yanti, Bu Diah, silahkan dibuka layarnya. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lewati. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dadan Mulyana MPD selaku pemateri hari ini. Demikian juga Bapak Ibu hebat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, kita penita NCMPBK. Terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.